Dr. Luhut Suryani, SPKJ Konsultan. Semua mengenal siapa beliau. Dan tentu yang lebih dikenal lagi, beliau melahirkan anak berkualitas. Ada beliau ini lahirnya di Singaraja 22 Agustus 1944. Beliau memiliki suami, tentu juga guru kami, Profesor Dr. Cokorda Arit Kamar Aryani, SPFK, dan 6 orang lagi yang sekarang sudah menjadi doktor juga di rumah sakit, di perguruan tinggi Fakultas Kedokteran Udayana sebagai dosen, Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana. Beliau menamatkan dokter umum di Universitas Udayana, kemudian spesialis beliau di Erlangga, dan juga doktor jabatan tertinggi didapat di Erlangga. Tentu sudah nggak bisa ditanyakan lagi penghargaan karya beliau yang sangat banyak dan produktif, yang saya selalu banggakan. Beliau ini profesor yang bisa turun ke lapangan. Ibaratnya kalau sebuah alam, ketika beliau turun di sisi terluar dari sebuah atom, tentu energinya besar sekali. Beliau itu memiliki beberapa penghargaan, mulai dari perintis pengan geriatri Provinsi Bali, menjadi tokoh perempuan yaitu Kartini Indonesia 2005, juga ibu paling berpengaruh di Bali, termasuk juga bagaimana penghargaan Menteri Kesehatan kepada beliau melalui Suryani Institute for Mental Health, yang beliau mimpikan sebagai institusi yang non gedung, yang bahasa beliau itu terbuka untuk masyarakat umum. Kemudian mengembangkan perempuan inspiratif Nova tahun 2017 dari tabloid Nova, dan Kick and the Heroes 2020, bahkan kemudian jadi ikon prestasi Pancasila 16 Agustus 2020, dan tentu menjadi lokal heroes lagi Tribun Institute, Tribun News Network. Dan hasil karya beliau, penelitian maupun penulisan sangat luar biasa, khususnya buku-buku yang dihasilkan tentu yang berbasis meditasi, budaya, termasuk bagaimana beliau meneliti pengaruh meditasi terhadap berbagai hal. Itu dilakukan beliau sejak lama, dari tahun 2000, khususnya penelitian dengan orang asing 2003-2006. Kemudian bagaimana tulisan beliau tentang masalah keluarga, perkembangan anak, kemudian juga perkawinan, kemudian melawan penyakit, termasuk bagaimana ancaman anak dari seorang pedofil. Beliau menuliskan banyak buku, dan tentu sangat kita anggap beliau sebagai panutan, dan selayaknya beliau pada hadir kesempatan ini kita dengarkan, dan tentu akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Pagi ini beliau akan menyampaikan materi yang sangat tepat, khususnya melihat bagaimana kesiapan dari kita sebelum menikah. Tentu harus berbagai hal disiapkan. Nah, salah satu topik yang akan beliau bahas adalah pentingnya pendidikan pranikah. Prof. Suryani yang saya hormati dan saya banggakan, waktu kami persilakan 30 menit untuk penyampaian, dan mungkin selanjutnya nanti akan kita dengarkan keynote speaker dari Ibu Swastini Koster. Waktu kami persilakan. Terima kasih Dr. Basudewa yang telah memandu pertemuan ini. Dan Dr. Basudewa adalah mahasiswa yang saya ajak ke lapangan beserta teman-temannya, mau juga terjun ke lapangan, memahami gangguan jiwa tidak hanya di rumah sakit, tapi kita perlu melihat kenyataan yang ada di masyarakat. Dan terima kasih kepada Ibu Putri Swastini Koster yang telah mengajak kami untuk bekerja sama. Selama ini kerjasama seperti ini kami rindukan, tapi baru terwujud. Pemerintah mau bekerja sama dengan organisasi yang ada di masyarakat. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa melahirkan anak-anak Bali berkualitas kembali. Tidak terpuruk karena situasi, tetapi
mau belajar dari pengalaman. Hadirin yang kami hormati, saya tidak banyak bicara tentang teori, tetapi saya lebih senang bicara tentang cerita, pengalaman orang, pengalaman siapapun yang kita ingin simak, kenapa dia bisa berhasil dalam hidup ini. Teori akan muncul nanti. Yang pertama adalah selama ini orang hanya memikirkan bagaimana ia akan berprestasi dalam hidup ini, apakah dalam pernikahan atau dalam kehidupan yang lainnya. Tetapi saya mau belajar dari pengalaman saya. Saya sejak kecil dididik oleh ibu bapak yang mengajarkan saya harus bisa menjadi perempuan yang berani menghadapi tantangan. Saya melihat ibu saya sakit dan selalu dalam keadaan tidak nyaman. Dan terpikir buat saya, apa yang perlu saya lakukan? Dan saya mendengar waktu di SMP kelas 2 bahwa ada satu aliran yang mengajarkan orang untuk bisa menyembuhkan. Dan saya belajar. Dan dari belajar ini justru saya dimarahi oleh ibu saya. Dikira saya masuk agama Islam, diusir anak yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi saya tetap melakukannya dan mencoba mengobati ibu saya. Dan setelah ibu saya merasa nyaman, dia malahan orang yang paling mengikuti apa yang saya lakukan. Dari sini saya mulai belajar bahwa kita perlu membuat diri kita nyaman. Bisakah kita membantu mereka yang tidak ada membantu? Dan dari belajar meditasi ini, aliran tertentu yang menganggap saya dianggap masuk agama lain, kemudian diterima baik oleh ibu saya dan keluarga saya, akhirnya saya mulai belajar apa yang harus saya lakukan. Dan dari belajar ini ternyata terjadi perubahan yang besar pada diri saya dan dirubah untuk bisa bicara di depan umum. Walaupun saya baru SMP, SMA, saya harus sudah bisa bicara di depan umum. Dan dari pelajaran-pelajaran ini mulai saya berpikir, semua orang bisa kalau dia mau. Dan saya melihat saat itu banyak anak yang mengalami gangguan jiwa, ada yang dibunuh, ada yang bunuh diri, ada yang tidak ada yang mengurus. Dan akhirnya terpanggillah, kenapa mereka seperti itu? Saya mulai menyebarkan ajaran meditasi, mengajarkan ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun saya masih SMP, SMA, dan seterusnya. Tapi mereka mau mengikuti apa yang saya lakukan. Belajar dari apa yang saya sampaikan di masyarakat, mulai muncul pemikiran, bisakah saya melakukan apa yang saya ajarkan pada mereka? Nah, bapak saya menyampaikan, kamu sebaiknya belajarlah apa yang kamu ingin lakukan. Dan pada saat saya ingin pacaran, bapak saya tidak memberikan. Kamu harus tahu siapa yang diajak. Dan kemudian setelah pasti, baru Anda boleh pacaran. Jadi tidak seperti kebanyakan orang coba-coba dengan orang lainnya, tapi saya diajarkan bahwa pilihlah orang yang pas, dan kalau sudah pas, maka Anda harus dilamar. Tanpa dilamar, tanpa ada kepastian, tidak boleh pacaran. Nah, saat itu saya menyampaikan kepada pacar saya bahwa saya harus dilamar. Mungkinkah orang Puri mau melamar orang Jawa seperti ini? Tapi kalau tidak mungkin, saya tidak mau. Nah, akhirnya karena
anaknya senang dengan saya dan dia memaksa juga orang tuanya harus melamar, maka datanglah orang dari Puri Klungkung melamar saya dan saya dengar percakapan mereka yang sangat mengejutkan saya bahwa mereka akan melamar. Dan bapak saya mengatakan setelah tamat dokter baru anak saya mau menikah. Dan mereka mengatakan, apakah bapak menjamin anak bapak tidak akan hamil? Karena di Puri Klungkung, kalau hamil sebelum menikah, maka itu dianggap anak yang tidak bisa diterima. Harus membuktikan kepada keluarga bahwa memang itu adalah anak dari pacarnya. Nah, saya terkejut mendengar jawaban bapak saya. Biar anak saya tidak hamil, tolong beritahu anak bapak dan ibu dalam bahasa halus ya, jangan menghamili anak saya. Dan ini sangat mengejutkan buat saya. Bagaimana bapak saya berusaha menjaga anaknya, harga diri anaknya di depan keluarga itu. Karena kalau di Puri Klungkung mereka hamil sebelum menikah, sebelum upacara, harus mendewa saksi bahwa memang benar anak ini adalah anak dari orang Puri Klungkung. Dan rasanya ini suatu hal yang baru dan luar biasa menurut saya, sehingga mereka yang menikah memang dengan konsep bahwa mereka memang menikah dengan pasangan yang dia miliki. Nah, demikianlah berlangsung, kami harus menjaga diri dan akhirnya terjadilah pernikahan itu. Di dalam melaksanakan pernikahan, saya harus mengikuti aturan orang Puri Klungkung yang saya belum tahu. Tetapi kemudian setelah selesai upacara, malamnya kami melakukan hubungan seksual dan besok paginya saya dibangunkan oleh suara anak. Ibu, saya anak ibu. Saya terkejut. Dan kemudian menyampaikan pada suami, kita punya anak. Dan suami sangat senang. Belajar dari sini, saya mulai berpikir bahwa ada anak, roh, atma yang ada, di mana waktu ada hubungan seksual sperma ovum dan Tuhan sudah ada roh, dan ini lengkap seluruhnya. Saya pelajari anak saya selama 9 bulan ini dan seterusnya. Sehingga akhirnya saya menyampaikan kepada siapapun, kita bisa melahirkan anak yang berkualitas. Walaupun saya lakukan setiap tahun, memang capek, tetapi tidak ada kata capek demi anak. Karena pada saat itu pemerintah menggalakkan program cukup anak 2 dan diperkenalkanlah IUD, yang dalam pandangan saya setelah melihat pasien, orang-orang yang memakai IUD, ternyata ada orang yang melahirkan anak dengan IUD. Itu berarti bahwa bukan pencegahan pertemuan sperma ovum, tetapi mencegah nempelnya anak tersebut di kandungan. Sehingga saya katakan ini adalah suatu pembunuhan. Karena di konsep Bali, spirit, roh, atma, atau apalah namanya, itu sudah manusia, cuma badannya yang belum. Dan sudah punya roh yang akan menuntun mereka dalam kehidupan ini. Dan waktu saya mempunyai anak, karena setiap tahun di kantor tidak diberikan cuti, saya jalani dan saya belajar dari anak. Bagaimana biar bisa dia tetap menyusui, bisa tetap bergaul dengan yang lainnya, dengan saudara-saudaranya. Karena saya ingin anak itu mau berkelahi dengan saudaranya. Saya biarkan dia perlu berkelahi. Kalau dengan orang lain mungkin sulit, akan banyak menimbulkan masalah, tetapi dengan saudaranya akan bisa terjadi
pembelajaran tentang kekuatan mental. Jadi setiap tahun saya punya anak sampai terakhir 6. Dan saya tidak ingin melahirkan anak perempuan. Karena kalau di Puri, mereka menikah dengan orang yang tidak sama kastanya dan kemudian cerai, maka dia tidak akan menjadi orang Puri lagi. Dia menjadi pembantu di rumahnya sendiri. Saya tidak mau dimarahi oleh anak. Untuk apa saya dilahirkan? Jadi belajar dari anak-anak yang kami lahirkan, saya mulai memunculkan teori bahwa 9 bulan dalam kandungan adalah menentukan karakter anak. Bisakah ibu bapak menyayangi anak selama 9 bulan dalam kandungan itu? Karena dari wajah Anda, anak itu kita tahu dia senang atau tidak. Dia bahagia atau tidak. Dan kemudian bagaimana dia dilahirkan? Apakah ibunya mengeluh? Apakah ibunya ketakutan? Dan kalau ibunya tetap diam, berani menghadapi tantangan, ini modal buat Anda, anak untuk masa depannya. Dan setelah anak itu lahir, bagaimana menyusui? Maukah anak itu tetap diberikan susu? Kita pun harus belajar bagaimana susu ibu cukup untuk anak. Bisa dia minum susu pada waktunya dan kemudian diberikan makanan dan lain-lainnya. Semua ini sudah saya tulis bahwa 9 bulan dalam kandungan, waktu dilahirkan dan 10 tahun pertama menentukan masa depan anak itu. Keberanian menentang, keberanian untuk bicara perlu dimunculkan. Dan yang paling penting adalah bisakah kita cerita sebelum tidur. Anak-anak itu dibekali cerita, diajak bekerja, diajak bergaul, dan kalau saya memberikan ceramah, mereka pun ikut. Waktu saya penelitian, anak-anak ikut. Bagaimana mengumpulkan data, walaupun dia kecil, tapi dia berperanan. Jadi kami memberikan banyak masukan buat anak-anak kami, memasak, menjarit, kemudian membuat mainan dan lain-lainnya. Walaupun anak saya laki, mereka semua bisa menjahit, bisa memasang kancing dan sebagainya, bisa masak, melukis. Dan saya ingin membuktikan semua anak punya bakat apapun kalau kita kembangkan. Saya bukan penyanyi, saya bukan pemain gitar, pemain musik dan sebagainya. Tapi semua anak saya harus bisa. Mereka bisa melukis, bisa main musik, segala alat musik, bisa olahraga, dan bisa berpidato. Kelas 2 SMA, saya kirim mereka ke luar negeri. Dia disuruh bicara tentang meditasi. Skornya bagus, diminta oleh dokter-dokter di Amerika untuk bicara apa sih meditasi itu. Dan dia bisa. Dan semua anak-anak saya kirim ke luar negeri untuk tahu. Bukan untuk mewah, tetapi biar tahu kehidupan orang lain. Dan mereka ke sana pun bukan sekedar datang, mereka harus bekerja di sana, membantu teman-temannya dan sebagainya. Dan akhirnya saya melahirkan generasi baru untuk Bali. Paling pendek 185, paling tinggi 2,5 meter. Dan sekarang saya punya cucu 28 orang, meninggal 5 dan masih 23. Inilah keluarga saya. Saya memang menentang KB 2 anak, tetapi saya ingin melahirkan anak berkualitas, meminta orang-orang Bali, kalau ingin melahirkan anak berkualitas, jangan takut. Mereka bisa sendiri, asal kita bisa memberikan kesempatan. Anak cucu saya yang perempuan paling pendek, yang sudah dewasa 175 di atas saya. Mudah-mudahan mereka akan terus menjadi orang yang berhasil. Nah, inilah gambaran. Saya tidak cuma ngomong saja. Karena semua menentang apa yang saya sampaikan. Banyak anak mengganggu kehidupan. Tetapi kemudian saya buktikan. Dan yang lainnya yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Kalau Anda menggugurkan atau keguguran, jangan menganggap anak itu tidak ada. Dia masih ada di dunia ini, meminta bantuan kita, bisakah memberikan doa agar dia bisa menyatu dengan leluhur, dengan Tuhan. Seperti tadi saya sampaikan, cucu saya 28, meninggal 5. Harus diakui
dan dikatakan, dan kemudian hanya ibu bapak yang bisa mendoakan dia menyatu dengan Tuhan. Kelihatannya ajaran yang kita terima dari leluhur Bali itu luar biasa. Maukah kita sebagai orang Bali menggunakan konsep Bali yang telah diberikan oleh leluhur kita? Dan itulah sebenarnya yang membuat saya bangga menjadi orang Bali. Dan ini adalah dari 28 cucu yang masih ada 25 menggunakan ajaran Bali dalam membesarkan mereka. Ya, ini situasi bagaimana kami menikah. Beda kasta, tetapi saya tetap mengikuti aturan. Tapi banyak perempuan tidak mau. Saya walaupun menentang diskriminasi, tetapi dalam aturan adat, saya mengikuti apapun. Saya bangga, saya pakai bahasa halus untuk anak dan cucu saya, dan anak saya tidak boleh pakai bahasa kasar pada saya, cukup mendengar saja karena saya ibunya. Jadi banyak hal yang saya ambil dari apa yang ada dalam tata krama ajaran di Puri, yang kiranya ini perlu kita manfaatkan kalau setuju. Tapi kalau tidak, silakan. Saya lebih senang menggunakan apa yang ada di masyarakat ini, membuktikan bahwa para leluhur dalam menemukan konsep-konsep itu tidak hanya sekedar dari pikirannya, itu adalah datang dari dalam dunia maya, yaitu dalam hubungan spirit dengan spirit dan dengan Tuhan. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang mendengarkan situasi ini jangan takut punya anak banyak. Hidup itu tantangan, hidup itu perjuangan, hidup itu indah. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin kalau Tuhan menghendakinya. Terima kasih Prof. Suryani, luar biasa, sangat tentu inspiratif untuk kami semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bu Prof. Suryani telah menyampaikan bagaimana beliau dengan pengalaman, praktek, bahkan pengabdian memberikan, kalau saya tangkap lebih bagus jangan ya, karena beliau kan sudah sukses. Bahkan kita mau meniru pun belum tentu bisa. Namun apa yang beliau sampaikan pada kesempatan ini dengan cara yang bercerita, bertutur, kalau saya dapat simpulkan, saya sampaikan bahwa apa yang beliau sampaikan kepada kita, bahwa roh sang bayi itu sudah berkomunikasi dengan ibunya pada saat katakanlah malam pertama. Bahkan beliau bisa menyampaikan kepada Cokorda, maksudnya Prof. Cok Alik Kamar, bahwa akan memiliki putra. Kemudian beliau juga menekankan bagaimana dengan kelahiran berikutnya putra-putranya beliau belajar dari para putranya itu untuk memahami, mulai dari dalam sejak kandungan sampai usia 10 tahun, sebagai cikal bakal bagaimana anak akan tumbuh berkembang dengan berkualitas. Tentu ini nanti akan lebih banyak dibahas dalam diskusi dan juga dalam bentuk tentu dialog di antara kita. Nah, saya sedang mengecek situasinya bahwa Ibu Putri Swastini Koster sudah bergabung dengan kita. Mudah-mudahan panitia bisa mengontak sehingga saya bisa menyapa beliau, dan salam hormat untuk beliau. Barangkali dari panitia, jika sudah, nanti kita akan dengarkan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK kita, Ibu Putri Swastini Koster, untuk menyampaikan keynote speaker. Sambil menunggu, barangkali ingin sebagian dari kita tentu akan merasakan begitu bahagianya dan begitu pentingnya pada pagi hari ini kita mendapatkan dua orang tokoh dan sangat berkompeten, khususnya kepada kita semua. Kita dengarkan untuk mendapatkan berbagai hal
terkait dengan pengalaman. Mungkin juga nanti bahasa kita adalah seorang ibu menasihati kepada kita semua. Bagaimana panitia? Silakan. Atau saya akan coba sambil menunggu ada QA yang ditanyakan kepada Ibu Prof. Ini ada dari Juni Arta. Izin dokter, ini Ya. Ibu Gubernur sedang ada trouble sedikit, mungkin jam 10 baru bisa. Bagaimana dengan raise hand yang sudah ada di attendee ya dokter? Saya raise hand-nya nggak ada muncul ya. Coba lihat. Coba cek dulu. Di tempat saya nggak muncul. Attendee sebentar. Attendee itu QA yang tadi. Ada 6. Apa bisa dibantu ya, panitia? Saya nggak bisa lihat ini. Iya. Silakan dibantu. Silakan. Saya bantu ya dokter. Ya. Di attendee ini sudah ada 8 orang yang mengacungkan tangan. Mulai yang pertama Bapak Putu Swastika. Mungkin panitia bisa dibantu untuk dibukakan. Untuk Bapak Putu Swastika bersiap untuk bertanya nih. Kalau begitu, sambil menunggu Bapak Putu Swastika, bagaimana dengan Bapak Inyoman Sekar, sarjana pendidikan? Bisa unmute? Izin dokter. Atau dibacakan aja pertanyaan kalau memang nggak bisa ya. Pertanyaan aja dulu ya. Baik dokter. Dari saya baca aja ya. Yudi Arta. Ketika anak berbuat salah, apapun tentu awalnya kita akan memberikan pengarahan agar bisa dimengerti anak. Namun tidak jarang akan ditindak atau mengikuti atau memilih memberikan hubungan. Bagaimana kira-kira jenis hubungan terkait dengan hukuman? Apakah hukuman ringan, sedang, dan berat yang bisa diberikan? Itu dari Yuri Arta, Prof. Kemudian satu-satu dulu ya. Satu dulu, Prof. Kebetulan berkaitan Ki Prof, anaknya juga ada yang hiperaktif dan ganggu. Dan bagaimana guru apa bisa kalau itu juga menghukum mereka di depan kelas atau bagaimana, Prof? Itu kayaknya berhubungan dengan masalah hukuman. Terima kasih, Prof. Dalam menghadapi anak yang mengganggu atau membantah atau menentang kita, bukan hukuman yang perlu dipikirkan, tapi apa yang anak itu inginkan. Kita harus bisa memahami apa yang diinginkan. Kalau anak itu marah, biarkanlah dulu marahnya keluar. Dan setelah itu kita sebagai orang tua, sebagai guru, setelah mendengarkan apa yang diinginkan orang anak itu, baru kita ngomong. Jadi jangan anak sedang marah, kita lawan. Kita kehabisan tenaga dan anak itu tidak akan pernah kehabisan tenaga. Dia akan melawannya dan tidak ada gunanya. Jadi dengan anak ngomong, itu sudah bagus. Jadi berikanlah dia ngomong dan kemudian kita dengarkan dan kemudian kita arahkan sedikit. Kita ini bukan guru buat anak, tetapi membantu biar dia yang punya roh, atma atau apalah namanya berfungsi. Kalau kita sebagai orang tua guru menyadari bahwa semua anak itu tahu segalanya, cuma pengalaman yang belum, tentu kita tidak menganggap anak itu tidak tahu apa-apa. Inilah kunci sebenarnya supaya jangan guru orang tua memarahi anak, menganggap anak tidak tahu apa-apa. Dia tahu segala, seperti tadi saya katakan, dia sudah punya roh, atma, dan apalah namanya yang punya kemampuan untuk memahami orang, tinggal pengalaman yang belum. Nah, dengan adanya komunikasi begini, orang tua juga memahami atau guru memahami keadaan, sehingga kita tidak menghancurkan masa depan anak itu. Sebab anak menentang, anak nakal bukan sekedar nakal. Itu pun juga suatu hal yang dia perlu pelajari.
Perlu anak itu nakal, perlu anak itu membantah. Tapi bagaimana kita ngajarkan sopan atau yang lain. Ya, Prof, mungkin saya sekaligus juga menambah pertanyaan dari mereka. Sebenarnya dia ada dua lagi pertanyaan, yaitu pengaruh besar kepribadian anak muncul yang setelah lahir. Jadi seberapa besar interaksinya dengan lingkungan. Ini dari Ketut Palton Anuwiksa. Ya. Seberapa besar pengaruh kepribadian anak? Pengaruh dalam kandungan itu sangat-sangat besar. Ya, misalnya waktu dalam kandungan ibu bapak berkelahi, semua masuk di dalam memori anak itu. Bantah, kemudian memukul istrinya atau suaminya dan sebagainya, semua masuk. Atau anak itu dimarahi, kamu ini anak yang saya tidak sukai, kamu harus gugur, dan lain-lainnya. Apapun yang ada selama 9 bulan masuk di dalam memori anak itu, dan ini akan membentuk karakter anak. Juga konsep hidup anak itu, apa dia dicintai atau disayang atau diharapkan atau tidak. Dan banyak orang mengira itu tidak, apalagi banyak yang mengajarkan bahwa janin itu seperti selembar kertas kosong. Tidak, dia tidak kosong. Dia sudah lengkap waktu pembentukan spirit roh atma itu. Dia tahu segala, tetapi cuma membahasakan ke dalam kehidupan manusia biasa belum. Karena itu 9 bulan dalam kandungan, bisakah orang tua menunjukkan kasih sayang di sana, ngobrol dengan janinnya, dan memberikan petunjuk bahwa dia adalah anak yang diharapkan. Baik, Prof. Untuk Niluh Komangrai bertanya, kondisi anak ada di sekolah kami saat pembelajaran sering kali hampir sebelajar tidak mau merespon pembelajaran, baik membaca, menulis, menghitung, menggambar. Asik dengan sendirinya. Padahal sudah diberikan bimbingan. Apa kira-kira solusinya, Prof? Anak-anak yang seperti ini terkait dengan perkembangan dia? Ya, kalau sudah demikian kita pelajari apa yang membuat dia asik. Kalau dia asik dengan menyanyi, kita mulailah dengan menyanyi. Disinilah guru perlu belajar apa yang diinginkan oleh anak itu, sehingga kita bisa masuk ke dunianya mereka. Tapi guru kan semua berpikir ini pelajaran matematika, ini pelajaran bahasa dan sebagainya. Tapi kita lihat anak itu bisa menerima atau tidak. Kalau mereka kelihatannya capek, ajak menyanyi dahulu. Atau yang lainnya. Atau cerita. Jadi sebagai guru kita harus kreatif melihat anak itu apa yang perlu dilakukan. Beranikah kita di luar jalur, dia tidak harusnya mengajar nyanyi, kita belajar menyanyi 5 menit saja. Kalau berani itu jauh lebih bagus dibandingkan menghukum anak itu harus diam mendengarkan kata apa yang harus diberikan. Nah disinilah guru itu harus jeli merasakan keadaan anak itu. Baik, Prof. Untuk tips memberikan pendidikan pranikah sejak dini, karena tadi cerita yang disampaikan oleh Prof tadi berkaitan dengan sejarah, bagaimana kalau bahasanya pendidikan langsung dari orang tua. Kalau saya tangkap orang tua atau ayah Bu Prof yang katakanlah sebagai pendidik pranikahnya. Kira-kira di era kekinian, Prof, adaptasinya seperti apa, Prof ya? Pendidikan dini kepada remaja atau remaja sekolah dengan cerita yang Prof sampaikan tadi. Kita perlu menyampaikan tidak langsung hubungan seksual, tetapi kita ajak ngobrol tentang bagaimana Bung Karno hebat, bagaimana Kartini hebat, dan lewat cerita-cerita itu mereka akan terangsang untuk dia bisa, kenapa saya tidak. Cerita itu jauh lebih besar peranannya dibandingkan kita memberikan instruksi kamu harus begini, harus begitu. Dengan cerita akan terkesan, tertarik. Seperti saya diberikan cerita Bung Karno. Gimana dia bisa jadi orang hebat? Saya pelajari dia. Nah, kemudian murid-murid diberikan tugas, bacalah buku ini. Kemudian nanti suruh cerita di depan kelas dan sebagainya. Itu pun juga pembelajaran. Dan guru harus belajar menyanjung. Kita itu jarang sekali menyanjung orang. Yang ada adalah memarahi, kamu goblok, kamu bodoh, dan sebagainya. Tapi maukah kita menyanjung? Dia bisa mengucapkan, ibu saya senang, ngomong begitu aja, aduh kamu pinter.
Jadi kita sebagai guru, sebagai orang tua, maukah belajar menyanjung? Semua anak itu belum tahu apa-apa, tapi tahu segalanya, tapi memunculkannya yang dia tidak tahu. Jadi jangan menganggap anak itu nol. Anak itu sudah lengkap dengan bekalnya. Baik, Prof. Terus ini ada pertanyaan sedikit. Kira-kira jika melahirkan anak yang kurang normal, bagaimana persiapan katakanlah menghadapi pasangan yang mengalami masalah itu, Prof? Jadi kalau anak itu tidak normal, misalnya ada kesulitan untuk ngomong, atau ada yang tubuhnya tidak lengkap dan sebagainya, terimalah. Ini adalah hasil dari apa yang saya lakukan. Kalau bisa menerima itu, tentu Anda tidak memarahi anak. Yang kedua, kalau sudah demikian, kita harus belajar dari anak itu tidak sama dengan anak-anak yang lainnya. Belajar dicoba-coba, karena kita bukan Tuhan. Jadi maukah mencoba, misalnya anak sudah nangis, kita berikan makanan, dia tidak mau juga, dicoba yang lainnya, dicoba yang lainnya. Dari pengalaman ini kita tahu apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh anak. Keinginan mencoba inilah yang tidak ada. Yang kedua, kalau apa yang kita coba tidak berhasil, maukah membaca buku tentang bagaimana mendidik anak, bagaimana kalau anak autis, apa yang harus dilakukan. Ibu bapak harus banyak juga membaca, belajar dari orang lain. Nah, dengan mau belajar dari orang lain, maka tentu kita akan bisa membantu. Jangan selalu putus asa, anak saya ini bodoh. Saya punya keponakan yang tidak bisa ngomong, tetapi dengan dia diterima oleh ibunya. Waktu ibu bapaknya sakit, siapa yang merawat? Bukan anaknya yang sehat. Justru anaknya yang tidak bisa ngomong apa-apa, dialah yang merawatnya. Nah, jadi dari sana kita bisa melihat semua anak, jelek, baik, pinter, bodoh, itu semua ada gunanya. Asal kita bisa memberikan kasih sayang, penghargaan, waktu dia tumbuh besar dan berkembang. Ini yang jarang diberikan oleh orang tua. Kecewa, marah, malu, itulah yang disampaikan. Terima kasih, Prof. Ternyata waktu juga yang membuat harus kita menghentikan hal-hal yang sangat luar biasa kami dapatkan. Para pendengar sekalian, 2 menit lagi jam 10, dan tentu apa yang beliau sampaikan pada kesempatan yang luar biasa ini belum cukup buat kita. Di chat masih banyak, Prof, belum bisa saya jawab nih, Prof, karena waktunya. Jadi yang penting buat saya, orang tua harus tahu, anak sudah tahu segala, cuma pengalaman yang belum. Maukah kita sebagai orang tua memberikan pengalaman dengan kasih sayang, cinta, dan harapan? Baik, terima kasih, Prof. Itulah kesimpulan dan pesan yang disampaikan oleh Prof pada kita semua. Kita akan dengarkan lagi. Saya itu memiliki kunci dari Prof yang salah satu untuk membuat sukses itu, temukan apa yang tadi disampaikan oleh Prof, kemudian belajar, dan carilah guru yang memasarkan. Nah, nanti kita akan dengar bagaimana beliau akan bercerita dalam event-event yang lainnya. Ikuti terus acara dengan Prof Suryani, dengan PDSKJI, dan tentu dengan stakeholder kesehatan. Panitia, kita akan, apakah ada pemberian sertifikat untuk acara ini? Atau